Kadang kita terlalu banyak bicara tentang apa yang terjadi, apa yang mereka lakukan, apa yang kita rasakan. Kita bercerita, berharap dimengerti, tapi diam-diam kita ingin dikagumi. Kita bilang itu luka, tapi kita ulang-ulang ceritanya seperti mantra, seolah tanpa sadar kita sedang membangun identitas sebagai korban yang tidak berdaya. Dan mungkin itulah kenapa tidak ada yang berubah. Ada satu kalimat yang sering lewat di kepala saya sudah cerita ke semua orang. Tapi kenapa perasaan ini nggak hilang-hilang juga ya? Mungkin karena kamu sedang membicarakan rasa sakit, bukan menyembuhkannya. Kamu mengulang luka, tapi tidak melangkah keluar dari lingkarannya. Itu seperti berdiri di depan cermin, sambil marah karena pantulanmu tidak berubah. Saya tidak sedang bilang curhat itu salah. Kita semua butuh ruang. Tapi jika ruang itu hanya membuatmu berjalan di tempat, bukankah lebih sehat jika kamu diam dan mulai bergerak? Karena kalau kamu perhatikan, semakin sering kita mengulang cerita yang sama, semakin sulit bagi otak kita membedakan mana kenangan, mana kenyataan. Dan lebih parahnya lagi, bisa jadi kita tidak sadar bahwa kita mulai merasa aman dalam cerita itu. Kita mulai nyaman jadi seseorang yang disakiti. Karena jadi korban itu tidak perlu bertanggung jawab. Kita hanya perlu sedih. Maka berhentilah. Berhenti menceritakan apa yang terjadi dalam hidupmu dan mulai mengubahnya secara diam-diam. Mulailah dengan satu langkah kecil. Tidak perlu diumumkan. Tidak perlu dipuji. Karena perubahan sejati tidak butuh saksi. Dan kalau kamu bertanya, kalau aku tidak cerita ke siapa-siapa, siapa yang akan tahu perjuanganku? Jawabannya mungkin ini. Mereka tidak perlu tahu. Karena pada akhirnya, hasilmu akan bicara lebih keras daripada ceritamu. Di video ini, saya akan mengajak kamu menyelami 7 pelajaran hidup dari filsafat Stoikisme. Yang sekali kamu pelajari dan benar-benar terapkan, hidupmu tidak akan pernah lagi sama. Jangan lewatkan satu pun, dan jangan lupa berlangganan. Mari kita mulai. Poin pertama, jangan biarkan pendapat orang lain mengendalikanmu atau mempengaruhimu. Kamu mungkin pernah merasa bahwa hidupmu bukan benar-benar milikmu. Keputusanmu, pilihanmu, bahkan cara kamu tersenyum, semuanya terasa seperti hasil dari apa yang akan mereka pikirkan. Sejak kecil, kita dibentuk oleh suara-suara di luar kepala kita. Komentar keluarga, pandangan teman, sindiran orang asing, yang bahkan tidak tahu siapa kita sebenarnya. Dan entah sejak kapan, kita mulai mengira itu suara hati kita. Padahal, bisa jadi itu bukan kamu. Bisa jadi kamu sedang menjalani hidup orang lain, mengejar standar yang bahkan kamu sendiri tak pernah setuju. Seperti yang sudah kita bahas di awal, banyak dari kita tak sadar sedang mengulang cerita yang sama. Tapi di balik cerita itu, sering tersembunyi suara yang tak kalah keras. Suara ekspektasi orang lain. Mungkin kamu memilih jurusan bukan karena kamu suka, tapi karena itu jurusan yang punya masa depan. Mungkin kamu bertahan dalam hubungan yang melelahkan hanya karena takut disebut gagal. Atau kamu bekerja siang malam bukan karena kamu lapar akan pencapaian, tapi karena kamu takut dianggap malas. Lalu muncul pertanyaan, siapa sebenarnya yang sedang menjalani hidup ini? Karena kalau kamu hidup untuk dipuji, maka kamu akan mati karena diabaikan. Dan itu bukan sekadar pernyataan dramatis, itu fakta psikologis. Otak kita memang dirancang untuk merespon pengakuan dari luar. Tapi ketika satu-satunya tolok ukur kebahagiaanmu adalah validasi, kamu sedang membangun istanamu di atas tanah yang terus bergerak. Salah satu hal paling membebaskan yang bisa kamu lakukan adalah berkata, "Aku memilih ini karena aku tahu kenapa, dan itu cukup." Tapi ya, itu tidak mudah. Apalagi kalau kamu tumbuh dalam budaya yang memuja citra, menghormati hierarki, dan menganggap omongan orang sebagai hukum tak tertulis. Maka tak heran kalau banyak dari kita yang takut.
takut bikin keputusan sendiri, takut beda, takut dicap egois. Padahal, siapa bilang mengambil keputusan sendiri itu egois? Kalau kamu tahu alasannya, mempertimbangkannya dengan hati, dan siap menanggung konsekuensinya, maka kamu tidak egois. Kamu bertanggung jawab. Dan tanggung jawab itu lebih dewasa dari sekadar patuh. Saya tidak sedang mengajak kamu jadi pemberontak. Saya hanya mengajak kamu melihat ulang. Berapa banyak keputusanmu hari ini yang benar-benar lahir dari dalam dirimu sendiri? Coba bayangkan, kalau tidak ada satupun orang tahu tentang hidupmu. Tidak ada likes, tidak ada komentar, tidak ada sanjungan, tidak ada kritik. Kamu bisa hidup sepenuhnya anonim. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu masih tetap akan memilih hidup yang sama? Atau kamu justru akan menyadari bahwa sebagian besar dari apa yang kamu kejar hari ini bukan untukmu, tapi untuk penonton yang bahkan tak kau kenal? Kita hidup dalam dunia yang bising. Semua orang bicara, semua orang menilai. Tapi tidak semua penilaian itu harus kamu anggap serius. Kadang suara yang paling keras bukan berarti suara yang paling benar. Dan kadang suara yang pelan, yang datang dari dalam itu yang paling jujur. Ada fakta menarik soal ini. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang dibesarkan dalam lingkungan penuh tekanan sosial cenderung memiliki tingkat kecemasan lebih tinggi ketika harus membuat keputusan pribadi. Mereka terbiasa mengandalkan lampu hijau dari luar, dan ketika sinyal itu tidak muncul, mereka merasa tersesat. Bahkan tak sedikit dari mereka yang merasa bersalah saat melakukan hal yang mereka sukai, hanya karena hal itu tidak sesuai dengan harapan orang sekitarnya. Kalau kamu pernah merasa seperti itu, kamu tidak sendiri. Dan itu bukan kelemahan. Itu sinyal bahwa kamu perlu menyelamatkan dirimu dari perang yang tak pernah kamu pilih sejak awal. Lalu, bagaimana caranya keluar dari semua itu? Bukan dengan membungkam semua orang, tapi dengan mulai mendengar suaramu sendiri. Dengan menyadari bahwa kamu tidak perlu membuktikan apapun ke siapapun. Dengan mengizinkan dirimu menjadi versi yang tidak disukai semua orang. Asal itu versi terbaikmu. Dan satu hal lagi, kalau kamu ingin tahu apakah keputusanmu benar-benar milikmu, coba tanyakan ini. Kalau tidak ada yang tahu, apakah aku tetap akan memilih ini? Kalau jawabanmu iya, maka itu adalah keputusan yang lahir dari kedalaman, bukan tekanan. Mungkin suatu hari nanti, kamu akan sampai di titik di mana kamu membuat keputusan besar yang tak dimengerti siapapun. Mereka akan bilang kamu bodoh, keras kepala, tidak tahu diri. Tapi mereka lupa. Yang kamu pertaruhkan bukan citra, tapi hidupmu sendiri. Dan kamu hanya punya satu kali kesempatan menjalaninya. Jangan sia-siakan hidup itu hanya karena kamu takut tidak disukai. Sekarang, tutup matamu. Bayangkan hidup yang kamu inginkan. Bayangkan langkah kecil pertamamu hari ini. Kamu tidak perlu umumkan, tidak perlu klarifikasi. Cukup jalani. Karena seperti yang kita bahas sebelumnya, perubahan sejati tidak butuh saksi. Dan seperti yang akan kita bahas di poin berikutnya, apa yang akan kamu lakukan kalau kamu sadar bahwa hidup ini tidak akan berlangsung selamanya? Poin kedua, memento mori. Ingatlah bahwa kita akan mati. Seperti yang sudah kita bahas di poin sebelumnya, banyak dari kita hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Tapi ada satu hal yang seringkali lebih menakutkan dari penilaian sosial, yaitu kenyataan bahwa suatu saat semuanya akan berakhir. Termasuk hidup kita. Sekilas terdengar suram. Tapi coba dengarkan ini perlahan. Bayangkan kamu sedang berdiri di sebuah halte, sendirian, saat senja turun. Lalu kamu menyadari satu hal. Kamu tidak tahu berapa lama lagi kamu akan ada di dunia ini. Mungkin terdengar klise, tapi kenyataannya, kamu benar-benar tidak tahu. Dan anehnya, justru karena kita tidak tahu, kita menjalani hidup seperti kita akan hidup selamanya. Menunda minta maaf, menunda memulai, menunda berani. Padahal waktu tidak menunggu siapapun. Dan ketika kamu menyadarinya, kamu tidak akan merasa panik. Kamu akan merasa hadir. Karena ketika kamu sadar kamu akan mati,
kamu mulai benar-benar hidup. Kematian bukan musuh, dia hanya tidak bisa dinegosiasikan. Kita semua akan sampai di sana. Pertanyaannya cuma satu, kita akan sampai dalam kondisi seperti apa? Banyak orang menghindari pembicaraan tentang kematian karena dianggap menyeramkan atau membawa sial. Ada yang percaya membicarakan kematian mempercepat datangnya kematian itu sendiri. Tapi kenyataannya, justru dengan memikirkannya, kita diajak untuk hidup lebih jujur. Karena saat kamu sadar bahwa semua ini akan selesai, pertanyaannya berubah. Dari apa yang harus aku dapatkan, menjadi apa yang harus aku tinggalkan. Dan mungkin itu alasan kenapa sebagian orang yang pernah hampir mati justru terlihat lebih hidup daripada kita. Mereka tidak lagi takut kehilangan pekerjaan, tidak terlalu peduli dengan drama sosial, tidak lagi menunggu waktu yang sempurna. Mereka tidak punya waktu untuk menjadi palsu. Mereka tahu, satu-satunya yang layak dikejar adalah hal yang bermakna. Dan kamu tidak harus menunggu berada di ruang ICU untuk sampai pada kesadaran itu. Pernah ada penelitian menarik soal ini. Ketika orang diminta menuliskan apa yang akan mereka lakukan seandainya mereka hanya punya waktu 24 jam untuk hidup, sebagian besar menulis hal-hal sederhana. Memeluk anak saya, minta maaf ke ibu saya, menikmati matahari pagi. Bukan beli rumah, bukan punya 1 juta followers, bukan membuktikan siapa-siapa. Sesuatu yang mungkin bisa kamu lakukan hari ini. Tapi entah kenapa, belum kamu lakukan juga. Apa yang sebenarnya kita takutkan dari kematian? Mati atau tidak sempat hidup? Karena mungkin ketakutan terbesar kita bukan kehilangan napas, tapi kehilangan momen. Momen di mana kita bisa mencinta, memaafkan, mengubah arah, mewujudkan mimpi kecil yang selama ini cuma ada di notes HP kita. Dan seperti yang sering terjadi, kita selalu merasa masih punya waktu, sampai waktu itu benar-benar habis. Saya tahu, merenungi kematian bukan hal yang menyenangkan, tapi kenyataan jarang terasa nyaman. Dan justru karena itu, ia menyadarkan, kalau kamu mau mencoba, ambil 1 hari saja. Hidup seolah-olah kamu tahu ini hari terakhirmu. Bukan dengan menjadi nekat, tapi dengan jujur. Jujur ke dirimu sendiri. Tentang siapa yang ingin kamu hubungi. Apa yang ingin kamu mulai. Apa yang seharusnya sudah kamu akhiri. Dan perhatikan, apa saja yang ternyata tidak penting. Semua drama, semua omongan orang, semua beban yang tidak kamu butuhkan, perlahan kehilangan bentuknya. Kamu mulai merasa ringan, karena tidak ada waktu untuk menjadi siapa-siapa. Yang tersisa hanyalah menjadi dirimu sendiri. Ada satu hal yang menarik. Beberapa ahli menyebut bahwa kesadaran akan kematian bisa meningkatkan ketenangan batin, bahkan menurunkan kecenderungan depresi. Karena saat kita sadar bahwa waktu kita terbatas, kita berhenti mengejar hal-hal yang tidak penting. Kita berhenti menunda. Kita berhenti menunggu dunia berubah dan mulai berubah dari dalam. Bahkan, secara neurologis, otak orang yang rutin merenungkan kematian cenderung memiliki respons stres yang lebih stabil. Mereka lebih tahan menghadapi ketidakpastian karena mereka sudah berdamai dengan ketidakpastian terbesar, kematian itu sendiri. Tapi tentu, ini tidak untuk semua orang. Ada juga yang jadi terlalu takut. Terlalu larut dalam ketidakpastian sampai lupa bagaimana hidup. Itulah kenapa penting untuk merenung, bukan tenggelam. Menengok kematian bukan untuk membuatmu menyerah, tapi agar kamu bisa bangkit. Karena orang yang sadar bahwa hidupnya bisa berakhir kapan saja, biasanya tahu kemana harus melangkah. Dan kalau kamu bertanya, kalau semua ini akan berakhir, kenapa aku harus peduli? Maka jawabannya sederhana. Justru karena semua ini akan berakhir, semua hal yang kamu lakukan jadi bermakna. Senyummu, waktumu, kesabaranmu, pilihanmu hari ini, semuanya berarti. Justru karena tidak akan selamanya. Coba bayangkan,
Di satu pagi yang biasa, kamu membuka jendela, udara masuk, cahaya menyentuh wajahmu, dan kamu sadar kamu masih hidup. Apa yang akan kamu lakukan hari itu? Masihkah kamu ingin menunda? Atau kamu mulai berjalan dengan tenang, dengan sadar? Karena kamu tahu, waktu yang kamu punya adalah anugerah yang tidak diberikan dua kali. Memento mori. Bukan untuk menakutimu, tapi untuk mengingatkanmu bahwa hidup itu sementara, dan justru karena sementara, ia sangat berharga. Poin ketiga, kendalikan. Apa yang bisa dikendalikan, lepaskan apa yang tidak bisa. Kadang hidup terasa berat bukan karena apa yang benar-benar terjadi, tapi karena kita terus mencoba mengendalikan sesuatu yang sebenarnya bukan milik kita. Seperti mencoba menahan hujan dengan payung yang bolong, lalu marah karena tetap kebasahan. Padahal, seperti yang sudah disinggung di poin sebelumnya, kita semua tahu ada batas yang tak bisa kita lewati. Tapi anehnya, kita terus berusaha seolah batas itu bisa disulap jadi pintu masuk. Kita memaksakan orang lain berubah sesuai keinginan kita. Kita terlalu sibuk dengan sikap orang, opini orang, respons orang, padahal yang bisa kita kendalikan cuma cara kita bereaksi. Dan itu pun kadang susah, tapi bukan berarti mustahil. Bayangkan kamu lagi duduk di sebuah kedai kecil sore hari, kopi di tangan, hujan tipis jatuh di luar jendela. Kamu baru saja mengalami hari yang buruk, atau minggu yang buruk, atau tahun yang, ya kamu tahu, sesuatu yang besar terjadi. Mungkin orang yang kamu harapkan berubah tetap sama. Mungkin rencana yang kamu susun runtuh begitu saja. Atau mungkin kamu sendiri yang kehabisan tenaga karena terus mencoba mengendalikan arah dari semua sisi. Tapi, di tengah semua itu, kamu masih bisa memilih. Mau terus mengutuki badai atau mulai belajar menguatkan diri di dalamnya? Seringkali, yang membuat hidup terasa kacau bukan peristiwa itu sendiri, tapi karena kita mengharapkan hal itu terjadi sesuai keinginan kita. Kita lupa bahwa banyak hal dalam hidup ini terjadi tanpa izin kita. Dan kalau dipikir-pikir, mungkin itu bagus. Karena kalau semua harus sesuai keinginan kita, hidup ini bisa-bisa cuma jadi cerminan ego, bukan pembelajaran. Ada sebuah fakta menarik. Dalam beberapa penelitian, semakin kuat seseorang merasa bahwa dia harus mengendalikan hasil, justru semakin besar tingkat kecemasannya. Karena semakin dia mengejar kepastian, semakin ia sadar bahwa dunia ini terlalu luas untuk dipetakan dengan peta milik sendiri. Dan seperti yang banyak tokoh besar ajarkan, yang paling bisa kita pegang itu bukan hasil, tapi cara kita memilih, bertindak, dan bersikap. Kita terlalu sering berharap semua hal dalam hidup berjalan mulus. Padahal kenyataannya, kita bahkan tidak bisa mengontrol cuaca hari ini. Lalu kenapa kita merasa bisa mengontrol hati orang lain atau jalan pikiran mereka? Mungkin karena kita takut kehilangan, atau takut terlihat kalah, atau kita masih percaya bahwa kalau kita cukup keras mencoba, semuanya akan berubah. Tapi kenyataan hidup tidak selalu bekerja seperti itu. Bukan karena kita lemah, tapi karena dunia ini memang tak dibuat untuk selalu mengikuti kehendak siapapun. Dan bisa jadi, justru di situ letak pembebasannya. Karena begitu kamu berhenti mengatur semua hal, kamu jadi punya ruang untuk menerima. Bukan pasrah, tapi sadar. Sadar bahwa tidak semua harus kita atur. Tidak semua harus kita perbaiki. Tidak semua harus kita perjuangkan. Mungkin kamu sedang mencoba meyakinkan seseorang untuk bertahan, atau berharap ada orang yang melihat usahamu, atau menunggu keajaiban terjadi dari luar. Tapi kamu tidak bisa mengubah seseorang yang tidak ingin berubah. Kamu tidak bisa mengontrol reaksi orang atas apa yang kamu lakukan. Dan kamu tidak bisa memastikan bahwa apa yang kamu beri akan kembali padamu dalam bentuk yang kamu harapkan. Tapi kamu bisa memilih tetap tulus tanpa pamrih. Kamu bisa memilih untuk tidak tenggelam oleh kekecewaan. Kamu bisa memilih untuk tetap berdiri meskipun angin tidak berhembus ke arah yang kamu inginkan. Beberapa orang menyebut ini ikhlas, tapi di sisi lain, kadang ikhlas malah dijadikan alasan untuk tidak berusaha lagi. Dan itu beda.
Ikhlas bukan berhenti mencoba. Ikhlas adalah mencoba dengan sepenuh hati, tanpa mengikat diri pada hasilnya. Lalu muncul pertanyaan, kalau kita tidak bisa mengendalikan hasil, apa gunanya berusaha? Jawabannya ada di niatnya, bukan hasilnya. Karena hidup ini bukan tentang memastikan segalanya berhasil, tapi memastikan bahwa kita tetap menjadi manusia baik, meski hasilnya tak selalu seperti yang kita harapkan. Pernah kamu pikir, bagaimana jadinya hidupmu kalau kamu hanya fokus pada apa yang bisa kamu kontrol? Misalnya, waktumu, responmu, pikiranmu, emosimu, arahmu sendiri. Apa jadinya kalau kamu berhenti mencoba menyenangkan semua orang? Apa jadinya kalau kamu berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain? Apa jadinya kalau kamu benar-benar memaafkan, tanpa mengharuskan dia sadar telah melukaimu? Yang terjadi mungkin bukan perubahan dunia luar, tapi dunia dalam dirimu. Dan seringkali, itu cukup. Karena kadang, rasa damai bukan datang dari perubahan keadaan, tapi dari keberanian untuk berkata, "Aku tidak bisa mengontrol ini, dan aku baik-baik saja dengan itu." Itu bukan tanda menyerah. Itu tanda bahwa kamu sedang membangun batas. Dan batas itu bukan untuk menjauhkan kamu dari dunia, tapi untuk menjaga energi dan kewarasanmu tetap utuh. Kita tidak bisa menahan badai, tapi kita bisa memilih untuk tidak hanyut olehnya. Sekarang, coba bayangkan satu hal, yang selama ini kamu coba kontrol dengan keras. Entah itu seseorang, situasi, masa lalu, atau masa depan. Coba lepaskan sebentar. Bukan untuk menyerah, tapi untuk memberi ruang bagi dirimu sendiri untuk bernafas. Karena bisa jadi, yang kamu butuhkan bukan solusi instan, tapi jeda untuk sadar bahwa tidak semua harus bisa kamu atur. Dan kalau kamu bertanya, kalau aku lepaskan, siapa yang akan pegang? Mungkin jawabannya adalah, tidak perlu ada yang pegang, karena bisa jadi, memang bukan untuk digenggam. Selanjutnya, kita akan bahas sesuatu yang terdengar sederhana, tapi justru sering dilupakan. Poin keempat, hiduplah dengan sederhana dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Kita hidup di zaman di mana hal yang paling tidak penting justru paling ramai dibicarakan. Segala sesuatu yang mencolok jadi ukuran sukses. Semakin terlihat, semakin dianggap bernilai. Tapi, apakah memang begitu seharusnya hidup? Atau kita cuma sedang tertipu oleh keramaian? Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, tentang kendali. Kesederhanaan pun bagian dari kendali. Bukan terhadap dunia luar, tapi terhadap diri sendiri. Karena pada akhirnya, hidup yang berisik itu seringkali bukan karena terlalu banyak masalah, tapi terlalu banyak hal yang sebenarnya nggak penting. Bayangkan kamu berjalan di sebuah lorong toko besar. Lampu terang, musik cepat, papan diskon berkedip. Kamu tidak butuh apa-apa. Tapi entah kenapa, kamu merasa kekurangan. Dan kamu keluar dari toko dengan sesuatu yang tidak kamu butuhkan. Dibeli dengan uang yang seharusnya kamu simpan, untuk mengesankan orang yang bahkan tidak benar-benar kamu kenal. Kita menyebutnya gaya hidup. Padahal kadang, itu cuma gaya tanpa hidup. Kesederhanaan seringkali disalahpahami. Dikira itu pilihan karena tidak punya. Padahal bisa jadi, itu justru keputusan paling berani yang bisa diambil seseorang di zaman ini. Berani bilang cukup saat semua orang berkata kurang. Berani melambat saat semua orang sibuk mengejar. Berani jujur pada diri sendiri. Apa yang sebenarnya aku butuhkan? Banyak orang tidak tahu bahwa gaya hidup sederhana punya efek yang sangat kuat terhadap ketenangan mental. Penelitian yang pernah dilakukan di kampus ternama menyebutkan bahwa orang yang tidak terlalu terikat pada benda atau status sosial cenderung lebih bahagia dan stabil. Kenapa? Karena mereka tidak hidup untuk membuktikan. Mereka hidup untuk hidup. Dan di sisi lain, ketika seseorang terlalu larut dalam pencitraan, perbandingan, dan keinginan tanpa ujung, dia mulai lupa bahwa waktu dan energi yang habis untuk terlihat
seringkali mencuri kesempatan untuk benar-benar merasa. Pernah nggak kamu merasa capek tanpa alasan yang jelas? Bukan karena kerja, tapi karena kamu sedang mempertahankan versi diri yang kamu buat untuk orang lain. Versi yang terlihat berhasil, versi yang punya ini itu, versi yang sibuk, padahal sebenarnya hampa. Capek bukan karena berusaha hidup, tapi karena terlalu sering jadi aktor di cerita yang bukan kamu tulis. Coba bayangkan satu skenario. Kamu tinggal di sebuah rumah kecil, hanya ada barang-barang yang benar-benar kamu butuhkan. Tidak ada dekorasi berlebihan, tidak ada barang yang dibeli karena takut dibilang nggak mampu. Lalu kamu bangun pagi, tanpa tergesa, tanpa dorongan untuk membuktikan apa-apa. Kamu tahu kamu tidak punya banyak, tapi kamu juga sadar kamu tidak kekurangan. Apa yang kamu rasa? Mungkin tenang, mungkin ringan, atau mungkin justru kamu kaget karena ternyata selama ini yang bikin ribet itu bukan hidupmu, tapi pikiranmu. Kesederhanaan adalah seni menyaring, bukan membatasi diri, tapi membebaskan. Karena dengan membuang yang tidak perlu, kamu memberi tempat bagi yang penting. Dan ini bukan cuma soal barang, tapi juga soal hubungan, soal target hidup, soal ambisi, bahkan soal kebanggaan. Kita sering mengejar hal-hal yang, kalau dipikir ulang, sebenarnya tidak kita butuhkan. Pekerjaan yang memberi status, tapi bukan makna. Teman yang memberi pujian, tapi bukan kejujuran. Kehidupan yang tampak berhasil, tapi dalamnya kosong. Lalu kita bertanya, kenapa tetap gelisah? Jawabannya mungkin bukan karena kamu kurang sukses, tapi karena kamu belum berhenti mengukur sukses dari mata orang lain. Kamu tidak harus memiliki semua untuk bahagia, tapi kamu harus tahu apa yang penting bagimu dan yang lainnya biarkan pergi. Di sekitar kita, makin banyak orang yang mulai sadar. Gerakan hidup minimalis bukan sekadar tren, tapi respons. Karena ada yang jenuh, ada yang lelah, ada yang mulai bertanya, kenapa aku harus punya semua ini, kalau tidak membuatku lebih hidup? Dan bisa jadi, kamu juga mulai merasakannya. Kadang, kesederhanaan bukan tentang mengurangi, tapi tentang memfokuskan. Tentang memindahkan sorotan dari dunia luar ke dunia dalam. Dari banyak ke cukup. Dari bising ke jernih. Lalu muncul pertanyaan, kalau hidup sederhana begitu tenang, kenapa banyak orang takut menjalaninya? Jawabannya bisa jadi karena kita takut terlihat kalah, takut dianggap tidak mampu, takut kehilangan validasi. Padahal yang paling berbahaya itu bukan ketika orang lain meremehkan kita, tapi ketika kita hidup untuk menghindari itu. Dan kalau kamu masih merasa berat meninggalkan sesuatu yang kamu tahu tidak kamu perlukan, coba tanya ini. Kalau tidak ada satu orang pun yang tahu aku punya ini, apakah aku masih akan menginginkannya? Pertanyaan itu bisa jadi cermin. Karena dari situ, kamu bisa tahu apa yang kamu kejar dan kenapa kamu mengejarnya. Kesederhanaan pada akhirnya bukan tentang barang, tapi tentang arah. Tentang memilih untuk hadir, bukan hanya terlihat. Jadi sekarang, coba lihat sekelilingmu. Apa yang benar-benar kamu butuhkan? Dan apa yang selama ini hanya kamu pertahankan? Karena takut orang lain bicara. Kalau kamu berani untuk jujur pada diri sendiri, mungkin kamu akan sadar. Hidup yang kamu impikan bukan datang dari lebih, tapi dari cukup. Dan dari sini, kita akan melangkah ke poin selanjutnya, yang akan menguji sejauh mana kita bisa menerima hidup ini apa adanya. Poin kelima, cintai takdirmu, Amor Fati. Coba bayangkan sebuah skenario. Hidupmu berjalan tidak seperti yang kamu rencanakan. Mungkin kamu tidak diterima di tempat kerja impianmu. Orang yang kamu cintai memilih pergi, atau kamu lahir dalam kondisi yang tidak kamu minta. Dan semuanya terasa seperti sebuah lelucon yang buruk. Pertanyaannya, apa kamu bisa mencintai hidup seperti itu? Bukan sekadar menerimanya, tapi benar-benar mencintainya. Bukan karena semuanya indah, tapi karena kamu tahu, di balik semua luka itu,
ada pelajaran yang tidak akan kamu temukan di tempat lain. Seperti yang kita bahas di poin sebelumnya, tentang kesederhanaan. Kalau hidup yang tenang datang dari memilah apa yang penting, maka mencintai takdir adalah seni merangkul semuanya, bahkan yang tidak kamu pilih. Mungkin kamu pernah bertanya, kenapa harus aku? Kenapa harus sekarang? Atau lebih dalam lagi, kalau semua ini tak bisa diubah, untuk apa aku berjuang? Dan itu pertanyaan yang wajar. Karena mencintai takdir bukan berarti kita tidak boleh mengeluh, bukan berarti kita harus bahagia sepanjang waktu. Tapi justru karena kita tahu, dalam hidup yang tidak bisa kita atur sesuka hati, hanya satu hal yang bisa kita atur, sikap kita terhadapnya. Ada orang yang tumbuh dalam keluarga kacau, orang tuanya tidak mendukung, teman-temannya tidak mengerti, kesempatannya sempit. Tapi anehnya, dia tetap berjalan, kadang tertatih, kadang jatuh, tapi dia terus berjalan. Dan saat ditanya, dia bilang, mungkin memang ini jalan saya. Itu bukan kalimat putus asa, itu suara dari seseorang yang berdamai, bukan menyerah. Cinta pada takdir tidak berarti kamu suka semua hal dalam hidupmu. Tidak juga berarti kamu menutup mata atas ketidakadilan atau penderitaan. Tapi itu berarti kamu berhenti berharap dunia berjalan seperti yang kamu mau, dan mulai mencari makna dalam apapun yang terjadi. Itu bukan sikap pasif, itu justru bentuk keteguhan. Kamu tidak bisa selalu memilih apa yang datang padamu, tapi kamu bisa memilih bagaimana cara kamu berdiri saat itu datang. Pernah dengar tentang orang-orang yang justru jadi lebih bijak setelah kehilangan? Orang yang setelah gagal besar justru menemukan arah baru. Orang yang setelah ditinggal orang terdekat justru jadi lebih hidup. Mereka tidak menghapus rasa sakitnya. Mereka hanya membingkainya dengan cara baru. Dan mungkin kamu juga bisa. Kalau kamu merasa jalan hidupmu bukan yang kamu inginkan, coba bayangkan ini. Bagaimana kalau justru jalan ini sedang membawamu pada versi terbaik dari dirimu? Versi yang tidak rapuh hanya karena tidak sesuai rencana. Versi yang kuat bukan karena tidak pernah jatuh, tapi karena tahu caranya bangkit. Takdir bukan tentang menyerah pada keadaan, tapi tentang menerima realitas dan tetap memilih untuk tumbuh di dalamnya. Meskipun lambat, meskipun tidak sempurna, meskipun dunia tidak memberi tepuk tangan, karena hidup ini bukan tentang apa yang terjadi padamu, tapi apa yang kamu pilih setelah itu terjadi. Mungkin kamu pernah merasa gagal, merasa dunia tidak adil, merasa lelah karena terus berusaha tapi hasilnya tidak seperti yang kamu harapkan, dan kamu berhak merasakannya. Tapi jangan berhenti di sana. Tanyakan ini, kalau aku bisa memberi makna pada semua ini, aku mau menjadikannya makna seperti apa? Itu yang membedakan orang yang cuma hidup dan orang yang benar-benar hidup. Kita kadang menunda damai karena masih berharap sesuatu yang ideal. Padahal damai itu bisa hadir bahkan saat semuanya masih kacau. Bukan karena situasinya berubah, tapi karena cara kita melihatnya berubah. Kamu tidak harus suka semua bab dalam cerita hidupmu, tapi kamu bisa belajar menulis ulang cara kamu membacanya. Kalau hidupmu adalah buku, dan kamu tidak bisa menghapus bab yang menyakitkan, mungkin yang bisa kamu lakukan adalah memastikan bab berikutnya. Lebih jujur, lebih bijak, lebih kamu. Dan kalau kamu bertanya, bagaimana caranya mencintai takdir yang membuatku terluka? Mungkin jawabannya bukan dengan langsung mencintainya, tapi dengan merawat luka itu perlahan, memberi ruang, memberi waktu. Sampai suatu hari kamu bisa berkata, aku tidak suka ini terjadi, tapi aku bersyukur aku bisa melewatinya. Takdir tidak harus indah untuk dicintai. Kadang, justru yang pahit, yang paling membentukmu, membuatmu lebih tajam, lebih dalam, lebih manusia. Dan kalau kamu bertanya, kenapa hidup saya begini? Mungkin jawabannya bukan dalam bentuk solusi, tapi dalam bentuk kekuatan.
Bukan di luar dirimu, tapi di dalam. Di tempat yang selama ini kamu anggap hancur, padahal itu akar dari pertumbuhanmu. Cintailah takdirmu, bukan karena semuanya sempurna, tapi karena dari ketidaksempurnaan itulah kamu menemukan makna yang sesungguhnya. Dan dari sini, kita akan menyentuh sesuatu yang lebih dalam lagi. Bukan hanya menerima hidup seperti apa adanya, tapi menyadari setiap detik keberadaannya. Poin ke-6, latih diri dalam kesadaran. Ada satu hal yang kadang kita anggap kecil, tapi ternyata memegang kendali atas segalanya, yaitu kehadiran. Bukan kehadiran secara fisik, karena tubuh bisa saja duduk di depan orang lain, tapi pikirannya melayang entah kemana. Yang dimaksud di sini adalah hadir secara utuh, dalam pikiran, dalam perasaan, dalam tubuh. Kita hidup di zaman yang begitu bising. Setiap detik ada notifikasi, obrolan, target, distraksi. Bahkan saat sendirian, kepala kita tetap penuh. Tapi pernah nggak kamu sadar? Kita bisa sibuk seharian tanpa benar-benar menyadari apa yang kita pikirkan. Apa yang sebenarnya kita rasakan. Apa yang benar-benar kita alami. Dan di situ, masalah sering mulai tumbuh. Diam-diam. Kesadaran bukan cuma soal meditasi di tempat sunyi. Bukan juga soal jadi orang kalem yang selalu tenang. Kadang, kesadaran itu muncul saat kamu berhenti di tengah keramaian dan bertanya, "Kenapa ya aku ngerasa sesak? Padahal semuanya kelihatan baik-baik saja." Atau saat kamu lagi makan sendirian dan tiba-tiba sadar, "Aku nggak tahu rasa makanan ini, tadi aku sibuk mikirin besok." Seperti yang kita bahas di poin sebelumnya, tentang mencintai takdir. Bagaimana mungkin kita bisa mencintai hidup ini kalau kita bahkan tidak benar-benar hadir dalam hidup itu sendiri? Melatih diri dalam kesadaran bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang belajar melihat apa adanya, tanpa lari, tanpa dramatisasi. Coba bayangkan ini. Kamu duduk di depan cermin, tanpa makeup, tanpa filter, dan kamu hanya menatap. Diameter. Lalu muncul rasa asing, mungkin malu, mungkin juga takut, tapi itu kamu. Dan saat kamu tidak lari dari itu, ada sesuatu yang mulai berubah. Kesadaran adalah seperti cermin itu. Banyak orang merasa tidak nyaman saat harus diam, karena saat diam, muncul suara-suara dari dalam. Suara yang selama ini dikubur di bawah tumpukan jadwal dan obrolan kosong. Tapi justru suara itulah yang selama ini menunggu kamu dengarkan. Latihan kesadaran tidak selalu harus di atas matras yoga. Kadang, itu terjadi saat kamu mencuci piring dan benar-benar merasakan air di tanganmu. Atau saat kamu menyeduh kopi dan mencium aromanya tanpa buru-buru meminumnya. Atau saat kamu berbicara dengan seseorang dan kamu benar-benar mendengarkan, bukan menunggu giliran bicara. Mindfulness atau kesadaran penuh bukan soal menenangkan pikiran agar kosong, tapi menyadari bahwa pikiran itu bergerak dan kamu tidak harus selalu ikut terseret. Studi neuroscience membuktikan, orang yang rutin melatih mindfulness punya area otak yang lebih aktif dalam mengatur emosi dan fokus. Secara fisik, ini mengubah struktur otak. Bukan cuma teori, ini nyata. Dan ini tidak hanya dilakukan oleh para biksu di pegunungan, tapi juga oleh orang-orang sibuk yang memilih hadir dalam hidupnya sendiri. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita begitu takut hadir? Mungkin karena kita takut menemukan luka. Takut melihat sisi diri yang selama ini kita sembunyikan. Tapi justru dengan melihat itulah, kita mulai bisa menyembuhkannya. Menjadi sadar bukan berarti selalu bahagia. Tapi menjadi sadar memungkinkan kita memahami kebahagiaan itu apa dan dari mana datangnya. Pernah kamu merasa lelah? Padahal tidak melakukan apa-apa? Itu bisa jadi karena kamu hidup dalam mode autopilot. Bangun, buka ponsel, kerja scroll, tidur, ulang lagi, tanpa pernah benar-benar hadir. Dan itu melelahkan, karena energi kita bocor di mana-mana, tanpa kita tahu kemana arahnya. Bayangkan kalau kamu bisa duduk sebentar, tarik napas, dan sadar. Aku hidup, di sini, sekarang hanya itu. Dan anehnya, itu cukup.
Beberapa tokoh publik menggunakan kesadaran sebagai fondasi untuk menjaga kejernihan, dari pemimpin bisnis sampai seniman. Karena dalam keheningan, kita mendengar suara paling jujur, bukan dari luar, tapi dari dalam. Dan ketika kamu mulai mendengar suara itu, kamu akan mulai mengenali kapan kamu jujur, dan kapan kamu hanya tampil untuk terlihat baik-baik saja. Tapi tentu, kesadaran itu bukan sihir. Dia tidak menyelesaikan masalah secara instan, tapi dia membuatmu berhenti sejenak. Dan dari jeda itulah, keputusan yang lebih bijak bisa lahir. Jadi, kalau hari ini kamu merasa hidupmu kacau, mulailah dari satu momen sederhana. Tarik napas, tahan, lepaskan, dan tanyakan, di mana aku sekarang? Dan apa yang benar-benar terjadi di dalam diriku? Latih diri dalam kesadaran bukan untuk jadi sempurna, tapi agar kita tidak tersesat di dalam hidup sendiri. Dan jika kamu sudah sampai titik ini, berarti kamu sedang hadir. Dan mungkin, itu awal yang paling penting dari semuanya. Selanjutnya, kita akan membahas satu hal yang menjadi inti dari semuanya. Tujuan hidup yang sesungguhnya. Yang tidak tergantung pada pujian atau pencapaian, tapi pada siapa kamu ketika tidak ada yang melihat. Poin ketujuh, kebajikan adalah tujuan utama dalam hidup. Kita sering mendengar nasihat itu sejak kecil, jadilah orang baik. Tapi di sepanjang perjalanan hidup, kita mulai sadar bahwa menjadi orang baik itu tidak selalu mudah. Kadang bahkan terasa seperti beban, atau malah jadi kelemahan. Dan dari situ, muncul pertanyaan pelan di dalam hati. Masih relevankah jadi orang baik? Di dunia yang suka jalan pintas? Bayangkan kamu berdiri di tengah keramaian. Ada dua jalan di depanmu. Yang satu licin, cepat, semua orang berlomba ke sana. Yang satu lagi berbatu, lambat, sepi. Tapi di ujungnya, ada sesuatu yang tidak bisa dibeli. Rasa tenang. Rasa bahwa apapun yang terjadi, kamu tidak mengkhianati dirimu sendiri. Itu kebajikan. Seperti yang kita bahas di poin sebelumnya, tentang melatih kesadaran. Kebajikan bukan tentang jadi pahlawan, bukan tentang selalu benar, tapi tentang menjaga agar setiap tindakan, sekecil apapun, tidak merusak integritas kita. Ketika tidak ada yang melihat, ketika tidak ada pujian, kita tetap memilih yang benar. Tapi kita juga harus jujur, berbuat baik kadang bikin capek. Apalagi kalau kebaikan kita dianggap remeh, atau malah dimanfaatkan. Pernah ngerasa begitu? Sudah bantu orang, malah disalahpahami. Sudah jujur, tapi kalah saing sama yang pandai menjilat. Sudah sabar, tapi dikira lemah. Dan di titik itu, kita tergoda untuk berhenti. Untuk berkata, mungkin memang baik itu, cuman cocok buat yang naif. Tapi sebenarnya bukan begitu. Kebajikan itu bukan tentang menjadi lemah. Justru sebaliknya, ia butuh kekuatan. Kekuatan untuk tidak membalas saat disakiti. Kekuatan untuk tetap jujur saat semua orang berbohong. Kekuatan untuk tetap setia pada nilai, meski tak ada jaminan akan dihargai. Dalam filsafat Stoik, kebajikan itu adalah inti dari hidup yang baik. Kamu boleh gagal, boleh kehilangan, tapi selama kamu tetap bertindak dengan niat baik, kamu tidak pernah benar-benar kalah. Coba renungkan ini. Jika semua perbuatan baikmu tidak pernah diketahui siapapun, tidak dipuji, tidak viral, tidak dibalas, apakah kamu masih akan melakukannya? Kalau iya, itu tandanya kamu tidak sekadar jadi orang baik, tapi kamu adalah kebaikan itu sendiri. Dan itu tidak semua orang bisa. Tapi bagaimana dengan dunia nyata? Ketika kamu bekerja di lingkungan yang manipulatif, ketika kamu hidup di sistem yang lebih menghargai pencitraan daripada kejujuran, apa kamu masih bisa bertahan dengan kebajikan? Jawabannya tidak selalu gampang, tapi banyak yang membuktikan. Bisa. Bukan dengan cara menantang terang-terangan, tapi dengan konsistensi diam-diam, dengan sikap yang tidak goyah meski tergoda, dengan terus memilih yang benar, bukan yang cepat.
Penelitian juga menunjukkan bahwa orang yang hidup dengan nilai kebajikan yang konsisten punya rasa makna hidup yang lebih tinggi. Mereka mungkin tidak punya semuanya, tapi mereka tahu siapa mereka. Dan itu tidak bisa dibeli. Kamu tidak perlu jadi suci, kamu tidak harus selalu benar. Tapi kalau kamu bisa bangun pagi dan berkata, "Apa yang aku lakukan kemarin tidak membuatku malu hari ini." Itu adalah jenis kebahagiaan yang paling jujur. Kebajikan juga bukan soal besar atau kecilnya tindakan. Kadang, itu hanya memilih untuk mendengarkan orang lain tanpa menghakimi, atau berkata tidak ketika diminta berkompromi dengan sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani. Atau tidak ikut-ikutan nyinyir hanya demi diterima. Itu juga kebajikan. Sekarang mari bayangkan, satu hari di masa depan, kamu sudah tua, duduk di beranda rumah, tidak ada yang kamu sesali. Bukan karena hidupmu sempurna, tapi karena kamu tahu setiap pilihan yang kamu ambil dengan sadar, dengan niat baik, dengan keberanian untuk tidak pura-pura. Itulah hidup yang penuh kebajikan. Jadi, jika hari ini kamu merasa sendirian karena memilih menjadi baik, ingat, kamu bukan satu-satunya, dan kamu tidak salah arah. Justru kamu sedang berjalan menuju sesuatu yang benar-benar penting. Berhenti menceritakan apa yang terjadi dalam hidupmu. Mulailah hidup dengan cara yang membuat hidup itu sendiri. Berbicara. Poin penutup. Kesimpulan. Jadi, setelah 7 pelajaran itu, apa yang tersisa di kepalamu sekarang? Bukan angka, bukan kutipan, bukan kalimat-kalimat indah yang bisa di-copy-paste, tapi mungkin semacam rasa bahwa ada sesuatu yang sedang diam-diam bergeser di dalam dirimu. Entah kamu sadar atau tidak, tapi kalau kamu mendengarkan sejauh ini, tanpa skip, tanpa tergesa, maka kamu sudah melakukan satu hal yang sangat jarang dilakukan orang hari ini. Kamu hadir. Bukan cuma untuk mendengarkan, tapi untuk benar-benar melihat ke dalam dirimu sendiri. Dan itu bukan hal kecil. Kadang kita pikir, hidup berubah karena momen besar. Padahal, hidup bisa berubah karena satu kalimat, satu jeda, satu momen sunyi di antara semua kebisingan itu yang bilang, "Tunggu sebentar. Apa kamu benar-benar tahu kemana kamu sedang menuju?" Kita sudah membicarakan banyak hal tentang tidak lagi membiarkan pendapat orang lain mendikte arahmu, tentang kematian, tentang kesederhanaan, tentang mencintai takdirmu, tentang kesadaran, dan akhirnya, tentang kebajikan sebagai tujuan. Dan sekarang, aku tidak akan menyuruhmu mengingat semuanya. Karena jujur saja, kamu tidak harus. Cukup satu saja yang tinggal, yang benar-benar nyangkut. Yang kamu tahu, itu bukan cuma kalimat di kepala, tapi suara dari dalam tubuhmu sendiri yang berkata, "Aku butuh ini." Mungkin kamu mendengar semuanya sambil nyetir, atau sambil baring di tempat tidur. Mungkin kamu sedang capek, atau sedang bingung harus mulai dari mana. Tapi kalau kamu merasa sedikit lebih tenang setelah ini, sedikit lebih jujur terhadap dirimu sendiri, sedikit lebih berani untuk tidak memamerkan semua hal yang kamu alami, maka itu lebih dari cukup. Karena seperti yang kita bahas sejak awal, berhenti menceritakan apa yang terjadi dalam hidupmu. Karena hidupmu sendiri sudah cukup keras, cukup dalam, cukup indah, tanpa perlu dijelaskan ke siapapun. Dan kalaupun kamu ingin bercerita, ceritakan lewat sikap, lewat keputusan, lewat pilihan kecil sehari-hari. Mungkin kamu berpikir, apa semua ini akan bertahan? Atau ini cuma euforia sebentar habis nonton video motivasi? Pertanyaan bagus, dan jawabannya tergantung kamu. Karena pelajaran ini bukan seperti batu yang dilempar ke air dan hilang. Pelajaran ini lebih seperti benih, dan benih itu tidak akan tumbuh dalam sehari. Tapi kalau kamu sirami, kalau kamu rawat, ia akan tumbuh pelan-pelan, dalam diam. Apa langkah selanjutnya? Sederhana. Pilih satu pelajaran dari 7 tadi. Jadikan itu kompasmu selama 7 hari ke depan.
Tidak usah semua. Cukup satu. Satu yang terasa paling mendesak. Lalu hidupkan. Contoh, kalau kamu pilih kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan, maka setiap kali kamu ingin protes, marah, mengeluh, tanya dulu, ini bisa aku kendalikan nggak? Kalau enggak, lepaskan. Kalau bisa, lakukan yang terbaik. Lalu ulangi. Besok dan besoknya lagi. Tapi, kalau kamu hanya menyimpan semua ini sebagai catatan mental yang akhirnya hilang seperti catatan belanja, ya, tidak akan ada yang berubah. Dan itu juga tidak salah. Hidupmu, pilihanmu, tapi kamu tahu kan, kalau kamu bertahan mendengarkan sampai sini, itu artinya ada sesuatu di dalam dirimu yang sedang bicara. Jangan buru-buru kembali ke kebisingan, katanya. Duduklah sebentar, tarik napas, dengarkan apa yang benar-benar penting. Karena hidup bukan soal terburu-buru menjadi versi terbaikmu. Kadang, hidup hanya ingin kamu jujur, apa adanya. Dan kadang, itu sudah cukup untuk membuat semuanya jadi masuk akal lagi. Terima kasih sudah mendengarkan sejauh ini. Terima kasih sudah memberi ruang untuk merenung di tengah dunia yang menuntut kita untuk selalu bergerak. Kalau kamu rasa pelajaran ini berguna, biarkan ia hidup di dalam dirimu. Tapi untuk sekarang, cukup satu langkah kecil. Dan biarkan sisanya menyusul